Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati rangkaian supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, selanjutnya saya, Loriana, CBB Angkatan 7 akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Siti Holidah, dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Lilis Mariam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Yana. Bu Siti, alhamdulillah ya akhirnya rangkaian observasi kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya melihat aktivitas pembelajaran Bu Siti begitu luar biasa. Nih, bagaimana perasaan Bu Siti hari ini setelah melewati rangkaian observasi yang telah dilaksanakan tadi? Baik Bu Yana, hari ini jujur saya merasa lega Bu ya, lega, kemudian saya juga merasa bahagia dan senang Bu. Ya. Apa yang membuat Bu Siti merasa lega, bahagia, senang? Mungkin yang membuat saya merasa lega karena saya tadi sudah bisa melewati observasi saya tadi ya, ketika proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga merasa senang atau puas karena saya tadi dari proses kegiatan pembelajaran itu, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup saya bisa berjalan dengan lancar. Juga saya juga bisa menyiapkan semuanya Bu ya, tadi dari segi RPP sesuai dengan yang sudah saya buat, dan saya juga melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP tersebut. Iya betul ya, tadi saya pun mengamati proses pembelajaran Bu Siti itu luar biasa ya, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, penutup itu berjalan sesuai dengan RPP yang telah Bu Siti buat. Baiklah Bu Siti, sesuai dengan apa yang sudah kita perbincangkan sebelumnya, bahwa di dalam rangkaian supervisi akademik itu dimulai dari pra-observasi, kemudian tadi kita melaksanakan observasi, selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemudian percakapan ini menginginkan adanya evaluasi dari proses observasi yang telah dilakukan, kemudian juga umpan balik dan tindak lanjut dari hasil observasi. Nah, apa nih yang ingin Bu Siti dapatkan dari percakapan pasca observasi kita hari ini? Ya, tentunya saya dari percakapan pasca observasi ini saya ingin sharing ya, saya dengan Ibu, kemudian saya juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, biar saya nanti mengajarnya lebih baik lagi Bu, gitu. Biar saya ingin optimal Bu dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi Ibu ingin hasil dari percakapan pasca observasi ini Ibu lebih memahami, menambah wawasan, dan bisa betul-betul mengaplikasikan dengan baik pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan sebelumnya, termasuk Ibu tuliskan di dalam RPP, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan tercapai pada saat observasi tadi? Ya, menurut saya Bu tadi dari tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai, karena tadi kan pembelajaran itu tujuannya adalah mengungkapnya. Yang pertama tadi anak-anak bisa mengenal aturan merawat tanaman, kemudian yang kedua adalah anak-anak juga tadi bisa memilah-milah, mengidentifikasi bagaimana cara merawat tanaman, kemudian setelah merawat anak-anak juga tadi mengetahui Bu manfaatnya. Tadi kan ada menyebutkan nanti tanamannya akan menjadi kering, tanamannya akan menjadi subur kalau dirawat. Nah itu tadi anak-anak sudah paham. Kemudian yang selanjutnya tadi juga di kegiatan diskusi dan presentasi kelompok Bu ya, mereka bisa mempresentasikan bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Betul Bu, saya pun tadi melihat ya, walaupun kondisi siswa kelas 1 ya namanya ribut, ngobrol ketika Ibu sedang menerangkan, atau ada yang bercanda ataupun ada yang tiba-tiba jalan sesuatu, tapi saya melihat Ibu bisa mengkondisikan dengan baik. Ibu bisa mengarahkan tadi dengan semangat atau dengan speaking, dan sehingga anak-anak bisa fokus kembali, dan akhirnya target tujuan pembelajaran untuk bisa mengenal, mengidentifikasi cara merawat tanaman, lalu menyebutkan manfaat dari merawat tanaman itu terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu motivasinya. Iya, kemudian dari percakapan pra-observasi kemarin nih, Ibu menyampaikan bahwa di area pengembangan ini bahwa Ibu ingin sekali melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Dari tadi proses mengajar Ibu, apakah Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi? Dari tadi saya selama melakukan kegiatan proses pembelajaran, alhamdulillah sudah Bu ya, sudah
saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu tadi saya dengan cara memberikan bahan ajar, kemudian media belajar, sumber belajar. Juga saya tadi memberikan tugas dan penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan profil profil kebutuhan gaya belajar siswa saya. Nah, tadi seperti yang Ibu lihat ya, tadi ada 3 kelompok, ada kelompok visual, kemudian ada kelompok kinestetik dan juga ada kelompok audio. Nah, di sana saya berusaha untuk membeda-bedakan bagaimana sih kebutuhan mereka agar maksimal gitu dengan cara memberikan tugas-tugas yang berbeda tadi. Begitu juga dengan penilaian juga saya tadi ada 3 gitu ya. Dari segi dari yang anak-anak yang cenderungnya ke visual, saya memberikan gambar, mencocokkan gambar, menggunting tadi ya, kemudian menempelkan sesuai dengan instruksinya. Kemudian tadi yang kelompok yang pertama tadi yang audio, mereka karena kan dari bicaranya itu luar biasa gitu. Makanya saya itu anak-anak difasilitasi untuk mempresentasikan di depan. Silakan anak-anak untuk mengembangkan potensinya. Dan kemudian untuk kelompok yang kinestetik tadi kan bergerak, saya silakan untuk berupaya untuk memperagakan nih bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Itu mungkin sudah tercapai gitu ya. Betul, saya juga tadi mengamati Ibu punya media dan sumber belajar yang beragam ya, dimulai dari gambar, kemudian lingkungan sekitar, kemudian langsung benda konkret tanaman itu sendiri. Itu kan masuknya dalam diferensiasi konten ya, sumber belajar yang beragam. Lalu tadi Ibu membuat kelompok-kelompok ya, disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan kemampuan akademik siswa. Pada saat itu Ibu sudah melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses di mana Ibu mengarahkan per kelompok itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Lalu diakhiri Ibu memberikan penugasan yang beragam juga ya, ada yang kelompok visual menempelkan gambar gitu ya, kemudian yang audio itu langsung presentasi secara lisan, dan untuk kinestetik memperagakan langsung cara merawat tanaman. Nah, itu Ibu sudah melaksanakan diferensiasi produk ya. Masya Allah luar biasa ya, walaupun perdana tapi luar biasa ya. Saya sangat salut sekali gitu Ibu ya, pertama tapi sudah ekstrim banget. Lalu menurut Ibu nih, apa sih yang sudah baik bagi Ibu dari proses pembelajaran yang harus Ibu pertahankan? Mungkin yang sudah baik dari saya tadi selama saya melaksanakan proses pembelajaran, saya sudah menyiapkan FPP FPP, kemudian saya juga sudah menyiapkan bahan ajarnya, kemudian saya juga sudah melakukan berbagai strategi tadi diferensiasi kepada anak-anak. Juga mungkin saya berupaya untuk bisa mengakomodir semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan tadi kebutuhan anak. Jadi Ibu sudah berusaha optimal ya untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan mengakomodir gaya belajar yang beragam ya, dan itu memang harus dipertahankan gitu ya Bu ya. Nah, dari kelebihan yang Ibu dapatkan, adakah sesuatu yang kurang yang perlu Ibu perbaiki barangkali perlu ditingkatkan? Tentu saja ada ya Bu ya. Jadi saya di sini mungkin karena perdana melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga saya kurang paham tentang strategi yang lebih mendalam tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin lebih lagi meningkatkan pengetahuan saya tentang bagaimana strategi, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan optimal, dengan mungkin nanti saya ingin ngobrol, sharing dengan Ibu tentunya ya, sebagai Ibu yang lebih mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi. Saya juga ingin menerapkan ya di setiap pembelajaran yang saya ampuh gitu. Jadi ada banyak kekurangan kurang kita gitu Bu tadi teh. Jadi Ibu merasa bahwa Ibu ilmunya masih kurang ya, walaupun tadi sudah mempraktekkan proses pembelajaran berdiferensiasi, tapi Ibu merasa masih kurang bergerak, ingin terus memperdalam, memahami ilmu strategi pembelajaran berdiferensiasi, juga mengimplementasikan dari mata pelajaran yang Ibu ampuh gitu ya. Nah, kalau misalkan digambarkan ya Bu ya, skala area pengembangan diri Ibu itu skala maksimalnya tuh sampai 10 misalkan. Menurut Ibu nih, Ibu ada di posisi skala berapa di saat ini?
dalam hal area pengembangan diri yang ingin ibu kembangkan ya, salah satunya adalah memahami pembelajaran berdiferensiasi serta bisa mengimplementasikannya di kelas. Saya berada di skala 5 ini ya. Masih perlu belajar lagi gitu ya, masih iya. perlu Iya, digali gitu iya, ya Bu iya, ya. betul. Oh begitu. Jadi kalau misalkan ya ibu skala 5 saat ini, menurut ibu rencana ibu, keinginan ibu, harapan ibu itu ingin mencapai skala berapa nih? Mau optimal sih ya, saya inginnya ya 10. 10 Ya, insya Allah bisa ibu ya, dengan mudah-mudahan yang perdananya juga udah keren, apalagi bimbingan dari ibu tentunya ya. Jadi ibu ingin mencapai skala maksimal Iya, gitu ya, betul skala sekali. 10. Nah tentunya untuk mencapai skala maksimal ya Bu ya, perlu rencana aksi ya, rencana aksi yang memang untuk bisa menindaklanjuti. Nah, gambaran ibu, rencana aksi apa nih yang bisa ibu lakukan untuk bisa mencapai skala maksimal tadi, untuk bisa mengembangkan diri ibu mengenai menambahnya wawasan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang pertama saya lakukan, mungkin saya akan belajar secara mandiri Bu ya, karena alhamdulillah sekarang pemerintah sudah ada ya yang PMM itu yang Merdeka Mengajar itu. Itu saya insya Allah akan belajar secara mandiri. Kemudian saya juga akan melihat di YouTube atau di channel-channel yang lain tentang proses pembelajaran, bagaimana sih pembelajaran diferensiasi yang baik itu seperti apa. Kemudian saya juga akan sharing dengan teman-teman sejawat, terus saling ini menilai Bu, saling bertukar pikiran, dia bisa lebih tahu, saya ingin lebih belajar lagi. Kemudian mungkin banyak sekali pelatihan mungkin ya, dan saya juga mungkin di KKG juga nanti akan ada inginlah di ini yang lebih dimunculkan, karena ini adalah kebutuhan yang paling mendasar untuk mengakomodir kebutuhan belajar anak saya tentunya. Saya juga tentunya juga akan lebih ini Bu sharing dengan Ibu kalau tidak keberatan. Saya akan ingin ngobrol dengan Ibu agar saya lebih optimal lagi Bu dalam melakukan pembelajaran. Masya Allah ya, luar biasa, ide bagus Ibu, rencana yang luar biasa di tengah kesibukan Ibu ingin terus belajar ya, tadi bisa lewat platform Merdeka Belajar atau lihat tadi seperti Ibu sebutkan di YouTube secara mandiri, kemudian sharing dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu ya. Nah untuk proses rencana aksi ini Bu, menurut Ibu adakah kemungkinan kendala yang akan terjadi nih selama keberjalanan proses rencana aksi yang akan dilakukan? Mungkin dalam rencana aksi saya yang menjadi kendala adalah waktu sih Bu ya. Jadi mungkin saya harus bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Nah untuk mengatasi kendala itu bagaimana gambar Ibu untuk bisa mengatasi kendala yang ada, untuk bisa akhirnya rencana aksi itu berjalan dengan lancar? Mungkin yang pertama akan saya lakukan Bu, saya akan membuat jadwal ya. Saya akan membuat jadwal skala prioritas gitu ya. Karena kan saya tugasnya tidak hanya belajar secara mandiri, tapi juga akses tugas-tugas di sekolah juga banyak. Jadi begitu saya harus bisa memilah-milah nih mana yang harus duluan dilakukan, mana yang setelahnya. Mungkin saya akan merancang jadwal, mana yang di jam-jamnya sampai detail itu biar saya juga bisa hari ini saya jadwal ini, jadi akan diingatkan oleh jadwal itu. Iya betul. Jadi memang kalau misalkan dengan membuat jadwal penyelesaian tugas sekolah, belajar secara mandiri, Ibu bisa lebih menempatkan prioritas nih ya, prioritas mana yang tugas yang segera diselesaikan. Ibu belajar mandiri luar biasa, ini yang luar biasa. Ibu apa nih solusi untuk bisa mengatasi kendala yang ada? Mungkin solusinya untuk saat ini saya akan membuat jadwal ya. Membuat jadwal di mana saya akan memanage mana yang skala prioritas, mana yang tugas yang lainnya. Jadi dan harapan saya nanti akan terlaksana Bu. Jadi bagaimana saya belajar di PMM juga bisa belajar secara mandiri tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, belajar dari YouTube, kemudian melihat orang bagaimana praktek mengajar dengan baik ya, tentunya tentang berdiferensiasi Bu ya. Kemudian saya juga sharing, kemudian ya itu tadi saya akan membuat jadwal biar bisa terlaksana dengan baik, terencana dan terstruktur ya, jadi nanti bisa terselesaikan antara tugas sekolah dengan keinginan Ibu untuk terus belajar ya, betul sekali ya, berdiferensiasi. Nah untuk tadi solusi yang Ibu berikan, adakah seseorang yang bisa mendukung mensupport Ibu sehingga kelancaran proses rencana si Ibu itu berjalan dengan lancar?
Ya, mungkin yang mendukung saya adalah tentunya pertama dari kepala sekolah Bu ya, karena dalam setiap kegiatan harus dengan dukungannya gitu ya. Kemudian saya juga mungkin akan terus sharing juga dengan ibu tentunya. Kalau ibu tidak keberatan, saya ingin terus mempelajari dukungannya dari kepala sekolah dan saya ingin sharing dengan ibu. Ya, berarti ya Bu ya, jadi rencana dengan matang ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini. Kapan nih rencananya Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Insya Allah mulai besok ya, saya akan besok, mencoba ya. merancang-rancang jadwalnya biar ini kan saya akan bersahaja kalau saya bisa menunaikan tugas saya dengan baik gitu ya, terutama dalam segi melakukan yang terbaik untuk siswa saya. Masya Allah, hebat sekali ya. Jadi ternyata jiwa belajar Ibu itu sungguh luar biasa. Jadi saya begitu bangga punya rekan kerja yang punya semangat belajar yang begitu tinggi ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah Ibu, alhamdulillah ya ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu. Nah dari proses rangkaian supervisi akademik kita melaksanakan observasi, kemudian observasi, pasca observasi. Apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari rangkaian proses supervisi akademik ini? Yang dapat saya simpulkan dari pertama mungkin Bu ya, dari kita kegiatan kita bincang-bincang tentang kegiatan awal itu pra observasi. Di sana saya mengenal, kemudian memahami dan juga ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan dukungan dan motivasi dari ibu ya. Kemudian dari tadi pas kegiatan observasi saya berupaya untuk mengaplikasikan apa yang sudah diobrolkan sebelumnya dengan ibu. Jadi dari mulai penyiapan, ibu ngobrol harus seperti apa, saya juga tadi sudah bisa melaksanakan gitu Bu. Kemudian dari sekarang nih pasca observasi saya jadi lebih tertantang Bu untuk ingin lebih belajar lagi gitu Bu, belajar lagi gitu, yang lebih baik lagi tentunya Bu ya, agar target saya bisa terpenuhi gitu kan. Akhirnya dengan dukungan dari kepala sekolah tadi, kemudian saya mungkin akan tadi belajar secara mandiri dan juga akan membuat jadwal, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu Bu ya, dan juga nanti akan lebih sering sharing dengan ibu. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga rencana aksi Ibu itu berjalan dengan lancar. Saya pun melihat ketika Ibu melakukan refleksi, anak-anak begitu antusias, apalagi dengan Ibu yang senantiasa terus belajar dan belajar, menambah kemampuan, kompetensi Ibu, kemudian kemampuan dalam implementasikan, sehingga betul-betul nanti kita bisa sharing ya. Justru mungkin bisa jadi Ibu yang akan memberikan banyak ilmu juga bagi saya ya. Kita jadi sharing bareng-bareng ya Bu ya. Oh, Masya Allah, saya senang sekali selama proses supervisi akademik ini saya mendapatkan pelajaran baru. Saya juga merasa begitu bangga ya punya rekan kerja yang luar biasa seperti Ibu Siti, menambah giroh semangat juga bagi saya. Mudah-mudahan rencana aksi Bu Siti itu berjalan dengan lancar dan rangkaian supervisi akademik ini sangat bisa bermanfaat buat Bu Siti. Ya selesai ya Bu ya, semoga nanti saya menunggu sekali ya kapan nih Ibu mulai sharing lagi dengan saya. Kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi untuk bisa melihat nih progres dari rencana aksi Ibu ya. Ini secepatnya Bu ya, setelah saya buat jadwal, kemudian saya merancang-rancang, saya akan terus mungkin akan menghubungi Ibu. Allah, luar biasa sekali. Ya baiklah Bu Siti, terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Siti hari ini. Semoga nanti kita akan berbincang lagi mengenai progres dari rencana aksi. Iya, saya juga mengharapkan seperti itu Bu. Iya. Ya, terima kasih juga Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam.